Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa alil kiram wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina rabbi ruhina mursyidina hadratus syekh Adil Muhammad Salahuddin Syekh Jalil Mustaqim Syekh Mustaqim bin Syekh Rasulihim wa furuhihim wa jami'i al-silsilatihim wa turqatihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadirati khususan ulama IFI Jombang kulihim, Tambak Beras kulihim, Madrasah Mu'alimin Mu'alimat kulihim, wa khususan Romo Kiai Haji Imran Jamil Masyuri. Wa ila hadirati khususan Muassis Nahdlatul Ulama kulihim, wa rusulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim wa tariqatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati khususan ulama IFI Sumatera Lombok Kidul Mandala kulihim, khususan muassis Ma'had Nurul Quran kulihim, wa khususan hadal mu'allif As-Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy'arani wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i ahli silsilatihim wa tariqatihim. Syai'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. فنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ata alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Itu lihat ke sana loh, kok sendiri di situ. Kesurupan tidak ada yang tahu nanti. Kemarin sampai fi iradin nas ya. Jadi apa namanya? Sesuatu yang dibenci oleh Allah itu ada 3, yaitu bughdzul mali. Apa? Kok yang dibenci Allah? Sesuatu tandanya orang beriman itu benci harta. Yang kedua benci betina. Yang ketiga benci omongan yang sekiranya menjelek-jelekkan orang lain.
Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, lil akili adalah orang yang punya akal. Lil akili adalah orang yang punya akal. Ya Ali, wahai Ali, lil akili adalah orang yang punya akal. Salah satu alamatin, adapun 3 tanda. Salah satu alamatin, adapun 3 tanda. Tanda-tandanya orang yang berakal itu ada 3. Yang pertama, al-isti'anatu, rupanya jadi badal ya dia. Badalnya mana? Badalnya salasu. Apalagi belum sampai badal ya. Babul badal itu sudah. Badal itu ada berapa? Badal itu ada berapa? Ada 4. Ada badal ba'at minkul, ada badal istimal, ada badal ghalat, satunya badal syai' min syai'. Ada 4. Dan nanti kalau sudah pelajaran nahwu dijelaskan nanti. Lah, isti'anatu itu menjadi badal ba'at minkul. Apa ba'at minkul itu? Badal yang mengganti separuh dari keseluruhan. Itu ba'at minkul. Al isti'anatu itu kenapa kok harus ditu, ndak al isti'anati atau isti'anata, tapi harus tu. Kenapa kok rofa tandanya duma? Kenapa kok rofa? Karena menjadi badal. Badalnya mana? Badalnya salasu. Salasu kan pakai duma itu, paham? Itu yang mau les itu persiapan itu. Nanti nek baca kitab tak tanyain kayak gitu detail. Al isti'anatu menjadi doma karena isim mufrad. Karena isim mufrad, i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi badal. Badalnya mana? Badalnya salasu, penggantinya salasu. Lah badal ada 4 itu termasuk badal mana? Badal ba'at min kul. Apa badal ba'at min kul itu? Badal yang menerangkan sebagian dari keseluruhan. Besok kalau kamu naik panggung begitu, jelas pertanyaannya sampai akar-akarnya. Nah, ini kalau nggak tahu yuk, kawah, ngerti kawah. Ngawah di atas panggung, tiba-tiba sarungnya basah. Ya, karena gemeter kan? Gibran. Yo, tiba-tiba kena tsunami menyerang. Yang perempuan juga gitu, nggak bisa. Apa ini? Apanya? Kok bisa begitu? Kok bisa doma? Kenapa? Nggak tahu, tak diem. Ditepoi wali santri, puk tambah gemeter tsunami, grojok, banjir panggungnya. Keringet maksudnya tsunaminya. Liminhui mesti anak-anak liminhui. Apa itu? Al isti'anatu kalau bahasa Jawa badal itu rupanya al isti'anatu menolong bidunya dengan dunia, alal akhirati untuk akhirat. Al isti'anatu rupanya, badal itu berarti rupanya itu disingkat badal. Biar gak kepanjangan, gak usah ditulis rupanya, disingkat ba dengan dal. Karena badal itu disingkat menjadi badal. Paham?
Enggak paham? Gua tulis rupanya ya enggak apa-apa. Al-isti'anatu rupanya menolong di dunia dengan dunia, alal akhirati untuk akhirat, tujuan akhirat. Apa maksudnya? Tanda-tandanya orang yang berakal itu ada 3. Yang pertama adalah hartanya, dunianya itu disalurkan untuk orang lain, tujuannya untuk akhirat. Makanya orang miskin itu tidak boleh sebenarnya. Wong dalilnya sudah jelas. Orang Islam miskin itu tidak boleh. Al-Islamu yu'la wala yu'la alaihi. Paham nggak? Pernah dengar hadis itu? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Paling tinggi itu adalah Islam. Maka orang Islam itu sebenarnya tidak boleh miskin, harus kaya. Loh kok gitu Ustaz Tio? Nanti kalau orang Islam miskin, siapa yang bangun pesantren? Siapa yang bangun yatim piatu? Siapa nanti yang gaji ustadz? Siapa nanti yang bayari guru-guru ngaji, guru-guru TPQ? Kalau semuanya miskin, siapa yang bangun masjid? Siapa yang bangun musola? Siapa nanti yang bangun majelis pengajian? Kalau semuanya orang miskin, orang Islam itu miskin, betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya orang Islam harus kaya. Nah, kekayaannya untuk apa? Untuk disalurkan tujuan akhirat. Jadi kalau kamu punya duit, jangan digenggam dewe, tapi tujuannya untuk akhirat. Itu loh, punya rezeki lebih. Ngomong bapak, Pak, itu pondok mau bangun, nyumbang lah Pak, dikit-dikit, paling enggak yo 10 juta. Misalkan, wah enggak punya, enggak punyanya bapak berapa? Punyanya cuma 100.000 itu Mbak. Pak, sedekah itu banyak, enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada sedikit enggak ikhlas. Banyak enggak apa-apa, yang penting ikhlas, daripada sedikit enggak ikhlas. Paham? Bapaknya diajari gitu nanti, Pak, itu pondok mau bangun, itu masjid mau bangun, nyumbang Pak, hartanya disalurkan untuk akhirat. Nyumbang berapa Mbak? Yo, Bapak punyanya berapa? 100.000 ya. Pak, sedikit tidak ikhlas, daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak tapi ikhlas. Yes, itu berarti tujuannya dunia untuk tujuan akhirat. Orang Islam kaya itu tidak apa-apa. Tujuannya untuk akhirat gitu loh. Wahtimalu. Kenapa Gil? Lemas kamu? Puasa. Yang nggak puasa berapa anak loh? Yang perempuan? Siko. Cuma 2. Yang lainnya puasa. Puasa ada sama tidak puasa sama-sama lemes perempuan ini. Lanang itu loh nggak ada bedanya. Puasa nggak puasa tetap semangat, ya Mas. Pasti. Ya makan, sahur ya makan ya Mas yo. Betina Wati malu dan tasawur ini. Wati malu khafa yo. Wati malu khafa. Jawa apa khafa? Ali dapa. Mana pun disuruh nak berani. Baik disuruh wahid. Wahtilaful Jawa. Hafa yang betul itu Mbak. Wahtimalul hafa dan menanggung pangkat
Wah timalul hafa, dan menanggung pangkat. Artinya apa? Menanggung pangkat itu orang yang mempunyai pangkat, jabatan dan kedudukan itu ketika dipuji orang dia bersabar, jangan sampai terlena atas pujian yang disampaikan oleh orang lain. Loh, karena orang yang mempunyai jabatan itu dihormati. Orang yang mempunyai jabatan itu dihormati. Kira-kira di sini kedatangan Bapak Bupati atau Gubernur, kira-kira dimuliakan apa enggak? Dimuliakan. Disambut apa enggak? Sambut. Ketika kamu nanti ada yang ditakdirkan Allah misalkan jadi pejabat, amin. Ada yang ditakdirkan Allah misalkan santri sini jebolan Nur Quran, ada yang jadi Amin. ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Ada yang jadi pengemis. Ada yang jadi pengemis. Ngomongan ucapan itu adalah yang nyebut jadi pengemis, pemulung, besok jadi pengemisnya. Pokoknya yang di sini tak doakan jadi orang sukses semua. Ya kalau kamu pengen jadi pengemis, pemulung, berarti kan doamu sendiri. Karena ucapan itu adalah doa. Makanya tak doakan, misalkan nanti santri sini ada yang jadi gubernur Sumatera Selatan. Foto misalkan, tidak sengaja misalkan di sana jadi gubernur. Oh ternyata saudara Abi Amar, foto pakai topi pejabat, baju putih, apa celana putih. Oh gagah dengan istrinya. Tidak sengaja ketemu di kantor Bupati Muara Enim. Yang jadi Buawati Cut Anggun. Loh. Itu kan loh, nanti kan akhirnya terus enggak kan semuanya sudah nanti sudah rumah tangga sendiri-sendiri. Loh, ternyata bupatinya Kang Amar. Loh, ternyata temanku waktu mondok. Loh, yang jadi bupati Muara Enim ternyata Mbak Cut. Loh, dulu itu kan temanku di pondok. Loh, akhirnya reoni di situ. Nah, ketika nanti menjabat sebagai pejabat, sebagai orang penting, ketika dihormati orang, jangan sampai terlena dengan pujian. Dan tanda-tanda orang yang berakal itu ketika dia menjabat sebagai orang penting, ketika dipuji dia tidak tinggi hati, ketika dijatuhkan dia tidak. Itu dulu itu ada siapa namanya Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah itu? Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu waktu nggak sengaja itu waktu itu sudah menjadi orang, kalau sekarang yo gubernur lah, sekarang presiden, orang pinter, orang ternama. Waktu itu Imam Abu Hanifah jalan naik turun tangga, dek. Lah setelah itu Abu Hanifah itu melihat anak-anak kecil. Anak kecil itu turun dari tangga, jatuh anak kecil itu dari tangga, kepleset jatuh, tes. Akhirnya ditolong oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Setelah itu Imam Hanafi ngomong, wahai anak kecil, hati-hati kalau kamu jalan dari tangga, sehingga kalau kamu nggak hati-hati bisa jatuh lagi seperti ini. Ternyata jawaban dari anak kecil itu mengagetkan, membuat Imam Hanafi itu tercengang. Anak kecil itu menjawab gini, tidak apa-apa wahai Imam Abu Hanifah, saya boleh terjatuh dari tangga kecil ini. Mungkin itu sakitnya nggak seberapa, tapi hati-hati jenengan sekarang yang sudah menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dimuliakan orang banyak, jenengan dipuja-puja oleh orang banyak. Ketika nanti jenengan jatuh
sakitnya tidak karu-karuan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, jangan sampai, kata anak kecil itu, jangan sampai jenengan diberikan kedudukan sekarang yang mulia oleh Allah, dipuja-puja oleh orang banyak, sehingga jenengan terlena menjadi orang yang jatuh. Saya jatuh dari tangga itu tidak apa-apa, mending jatuh dari tangga, sakitnya tidak seberapa. Tapi kalau jenengan sampai dipuji-puji orang terlena, jatuh menjadi orang yang tidak terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hukumannya tidak cuma di dunia tapi di akhirat. Maka pejabat itu Mbak, yo tanggungannya dunia akhirat, seperti presiden, gubernur, bupati, itu pemimpin itu tanggungannya dunia akhirat. Makanya 7 orang yang nantinya mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang itu tidak ada yang mendapatkan kecuali 7 orang itu, salah satunya adalah orang yang menjadi pemimpin. Jadi nanti di padang mahsyar itu, di tempat yang sekiranya matahari dengan kepala itu cuma berjarak 1 kilan ini, betapa panasnya. Wong kamu yang tingginya selangit itu kalau siang panasnya bukan main. Iya apa enggak? Iya. Nah, itu kalau nanti di padang mahsyar matahari itu tingginya cuma berjarak 1 kilan. Nah, orang yang mendapat payungnya Allah sampai tidak kepanasan, orang-orang banjir dengan keringatnya, orang itu mendapat perlindungan Allah. Ada 7 orang. Salah satunya adalah pemimpin. Pemimpinnya apa? Pemimpin yang adil. Termasuk pemuda yang ketika digoda oleh perempuan, diajak untuk berzina, lelaki itu menolak. Inni akhufullah Rabbul Alamin. Sesungguhnya saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika digoda oleh perempuan itu, dirayu-rayu, dan laki-laki itu menolak keras, maka laki-laki itu nanti ketika di padang mahsyar akan mendapat payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7, besok tak terangkan. Pokoknya ciri-cirinya apa? Bukan ciri-ciri. Ada orang yang selain orang itu tidak mendapat payung teduh dari Allah, hanya orang 7 itu yang mendapat. Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya wis. Nanti kamu jadi orang penting, jangan mudah goyah dengan pujian, terlena dengan pujian. Banyak nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Ya apa enggak? Banyak nyamuk mati itu karena tepuk tangan. Banyak orang yang jatuh karena pujian. Sadarilah bahwa banyak nyamuk yang mati itu karena tepuk tangan. Bisa jadi banyak orang yang jatuh karena banyak pujian. Jangan terlena dengan pujian. Mau dipuji manusia wae. Ciri-ciri yang ketiga, wasabru dan sabar alas sadaidi terhadap beberapa bala. Alas sadaidi terhadap beberapa cobaan. Yang ciri-ciri orang berakal adalah orang yang sabar di setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada sadaid. Sadaid itu berat artinya. Jadi gak sekedar cobaan, tapi cobaan yang berat. Wasabru dan sabar ala sadaidi terhadap beberapa cobaan yang berat. Cobaan yang paling berat buat kamu itu apa? Selama di pondok? Cobaannya santri begitu. Makanya ayatnya itu yang biasa kita buat tahlilan itu, la yukallifullahu nafsan illa. Allah itu tidak akan menguji hambanya melalui batas kemampuannya. Sebenarnya kalau kita itu berpedoman dengan 1 ayat itu cukup, Mbak. Dikasih cobaan berupa apapun, tidak akan goyah, tidak akan sedih, tidak akan sampai bunuh diri. Kenapa? Dasarnya ayat itu.
Allah tidak akan menguji saya melampaui batas kemampuan saya. Artinya Allah menguji saya saat ini, berarti Allah yakin kalau saya ini mampu melewati ujian ini. Paham? Misalkan kamu apa? Cobaan paling berat apa yang lanang-lanang? Umi nggak kesini, waktu puasa nggak kesini, itu lo cobaan epet itu. Itu bukan cobaan itu. Cobaan yang berat apa ya? Cobaan yang berat. Nah, katek duit. Terus kalau santri itu paling cobaan paling berat apa? Nggak ada duit. Terus habis itu apa namanya? Budikan. Itu paling apa namanya? Tangannya banyak nanah. Itu kan tangannya banyak nanah sampai pantat-pantatnya banyak nanah. Itu cobaannya santri seperti itu. Cobaan paling beratnya santri itu. Kalau kamu berkeyakinan, ya Allah, cobaan kok berat banget. Sudah orang tua ini susah, tidak bisa biayai, tapi di pondok duit sering hilang. Kalau nggak gitu ya ini kok banyak sekali cobaan seperti apa? Tangan, kaki ini penuh dengan borok, penuh dengan nanah. Cobaan kok berat banget. Terus kamu ngeluh, sedih seperti itu. Sebenarnya kalau kamu yakin dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah itu tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuannya. Artinya Allah menguji kamu saat ini, Allah yakin kalau kamu itu bisa. Kenapa kok Allah menakdirkan kamu di pondok? Kenapa nggak di SMP luar? Kenapa kamu kok ditakdirkan di sini? Artinya Allah itu menakdirkan bahwa kamu itu mampu untuk melewati segala cobaan dari Allah. Understand? Understand? Tinggal ikut loh. Kita itu ibarat wayang. Dalamnya siapa? Dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tinggal ikuti permainannya saja. Allah itu ibarat sutradara. Terus kita sebagai manusia ini ibarat pemain filmnya. Ya terserah mau dimainkan seperti apa. Dimainkan film sebagai peran orang kaya, ikuti. Sebagai orang nggak mampu, ikuti. Sebagai santri, ikuti. Semua itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikuti saja peran kita sebagai manusia, sebagai hamba ini. Enak kalau begitu. Nah, kalau kita nuntut, ya Allah, hidup kok gini-gini, pengen sekali-kali punya mobil mewah, pengen sekali-kali jalan kemana-mana, punya duit. Itu bukan kebutuhanmu, tapi keinginanmu. So, kalau keinginanmu ya sulit tercapai. Tapi kalau kebutuhan pasti Allah sudah mencukupi. Walil alimi, dan beberapa orang alim, orang berilmu. Walil alimi, dan beberapa tandanya orang alim, orang berilmu. Salah su'alamatin, adapun 3 tanda. Salah su'alamatin, ada 3 tanda. Tanda-tandanya orang berakal tadi ada berapa, Mbak? 3. Yang pertama apa? Hartanya disalurkan untuk akhirat. Jadi kalau ada orang kaya pelit, itu sejatinya dia tidak punya akal. Understand? Akalnya mati. Kenapa? Orang yang berakal itu, kata Kanjeng Nabi, hartanya disalurkan untuk akhirat. Yang kedua apa? Dan bersabar ketika dipuji, ketika kamu mempunyai pangkat. Yang ketiga, wasabru ala sadaidi, sabar terhadap cobaan yang berat. Cobaan yang berat. Tidak ada cobaan yang berat di dunia ini melebihi para nabi. Para nabi itu mampu, Mbak, sebagai manusia. Masa kita tidak mampu sebagai umatnya Nabi? Walil alimi, dan tanda-tandanya orang berilmu. Salah su'alamatin, adapun 3 alamat. Yang pertama, 3 tanda. Rupanya disingkat ba dengan dal.
Badal. Rupanya yattaqi menjauhi rupanya sidqul kalami berbicara benar. Rupanya sidqul kalami berbicara jujur. Sudah? Lemes kalau puasa? Enggak kan? Jangan ngelentuk woy. Yuk yang lana-lana katanya enggak lemes tadi. Ciri yang pertama apa tadi? Sidqul kalami, berbicara jujur. Yang kedua, jadi gini, kalau ada orang berilmu, ada orang alim, tapi ngomongnya gedabrus. Ngerti gedabrus? Ngerti gedabrus? Ngomongnya bohong terus. Ngomongnya ditanya ini, kenapa kamu kok bolos ngaji? Kenapa kamu kok pulang? Katanya izinnya cuma pengen balikin seragam, tapi kok sampai beberapa hari. Oh Ustaz, ternyata ibu itu lagi sakit, padahal tidak sakit. Oh ternyata bapak itu lagi pusing, padahal tidak pusing. Alasan lagi, oh Ustaz, ternyata aku sampai rumah itu sakit perut, padahal tidak sakit. Itu orang berilmu. Mondok berilmu apa enggak? Berilmu apa enggak orang mondok itu? Berilmu tapi pinter bohong. Kalau orang yang pinter bohong berarti tidak menjadi ciri-cirinya orang berilmu. Ya ada santri sini yang pinter ngeles. Pinter bohong itu pinter ngeles. Ngerti pinter ngeles? Pinter alasan. Pokok ada santri pinter alasan, otomatis pinter bohong. Ditanya ini ngeles, ditanya ini ngeles. Ya, oh itu nggak ngaku, sudah tahu salah, tapi nggak ngaku kalau salah. Itu namanya santri pinter ngeles. Kalau pinter ngeles berarti pinter bohong. Berarti kalau pinter bohong bukan ciri-ciri orang berilmu. Kalau orang ciri-ciri orang berilmu itu tidak pinter bohong. Understand? Yes. Yes. Wajtinabu dan menjauhi al-harami, wajtinabul harami. Jadi mudhof ilaih ya. Harami di i'rab jar karena menjadi susunan idhofah. Mudhofnya wajtinabu, mudhof ilaihnya al-harami, barang haram. Itu ciri-cirinya orang yang berilmu, yaitu menjauhi sesuatu yang haram. Ini ada duit gak jelas, duit ini dimakan, itu nanti bukan termasuk orang-orang yang berilmu. Wat tawadu dan tawadu. Wat tawadu dan tawadu. Tawadu itu apa? Rendah diri, rendah hati. Tawadu. Jadi ciri-cirinya orang berilmu itu apa? Yang pertama berbicara jujur. Terus yang kedua, yang keempat tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu ikhlas. Tawadu itu menerima, rendah hati, rendah diri. Walaupun berilmu tapi tetap rendah hati. Itu namanya tawadu. Dulu guru saya di pondok itu usianya tua saya, Mbak. Guru saya pertama saya masuk pondok Kiai Mojo itu, guru jurumnya saya itu usianya lebih tua saya 3 tahun. Tapi saya tetap cium tangan kepada beliau. Padahal masih muda. Saya masuk situ itu dia masih sekolah. Sedangkan saya sudah lulus SMA, dia masih sekolah. Usianya muda dia, tapi ilmunya lebih duluan dia. Ya saya tetap cium tangan waktu habis ngaji, cium tangan, menghilangkan gengsi. Sebenarnya gengsi masih tua saya, dia lebih adik saya, ibarat adik saya. Kenapa saya harus cium tangan? Nah itulah namanya tawadu, merasa dirinya ini rendah. Ikhlas.
Nah, orang ikhlas itu yang tahu siapa? Yang tahu dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ikhlas itu tidak ada yang tahu loh, Mbak. Orang ikhlas itu tidak ada yang ada yang tahu. Ya, contohnya kemarin yang saya ceritakan, ada santri suka dengan putrinya kiai, dengan Neng itu. Ini ilmu ikhlas, ini ilmu ikhlas. Itu belum selesai kemarin. Ada santri itu senang sama putrinya kiai. Lah saking senengnya dia itu kehabisan cara, bingung bagaimana caranya mendekati putrinya kiai itu tadi. Akhirnya dia pura-pura jadi penjual galon. Pura-pura jadi penjual galon. Habis itu leluasa dia. Setiap 3 hari sekali galonnya kan habis. Masuk situ, ngelihat masuk rumah itu, dilihat mana neneknya. Oh lagi makan, dilihat, tapi tidak berani negur. Dilihat sambil naruh galon itu dilirik. Besoknya pergi. Besoknya lagi masuk lagi. Akhirnya kiainya ini curiga, Pak. Mosok penjual galon cuma si kok ini yang ada di Tanjung Enim. Mustahil ini. Setiap hari kok orang ini. Terus setiap ngisi galon itu keluarnya lama santri itu. Keluarnya itu enggak umumnya orang jualan galon. Akhirnya ditanya sama kiai itu. Mas, kamu itu anak mana? Saya anak Mandala, Pak. Ada apa kesini? Oh, ya itu Pak, ngantar galon itu Pak. Enggak, kamu mesti punya maksud lain. Kiainya sudah bisa nebak. Kamu punya maksud lain. Ada apa? Senang dengan putri saya. Akhirnya dia senyum-senyum. Senyum kayak Aymar itu senyumnya. Senyum-senyum terus tai lalatnya gerak-gerak. Senyum-senyum. Senang dengan nengnya. Nah, terus akhirnya santri ini memberanikan diri. Ya Pak Yai, kalau boleh tahu siapa nama anak jenengan, putrinya? Oh namanya Neng Anggun. Oh Neng Anggun. Akhirnya Neng Yolanda. Nah akhirnya santri itu dibilangi kiainya, kalau kamu senang anak saya, ada syaratnya. Kamu boleh nanti nikah dengan anak saya, tapi ada syaratnya. Langsung digitukan sama kiai. Senangnya bukan main itu santri. Syarat apapun Yai, saya turuti. Jangankan kok syarat yang ringan-ringan, terberat pun apapun saya akan turuti. Yang penting saya bisa menikah dengan putri kiai. Yowes, syaratnya satu saja, sikok saja, simple. Apa Yai? Kamu rutin sholat jamaah 40 hari terdepan tanpa putus. Satu sholat saja kamu putus gak jamaah dan telat datangnya, gagal mendapatkan putri saya. Oke, siapa takut? Cuma itu Yai, cuma itu. Nah akhirnya santri itu semangat banget. Ya Allah, dengar adzan, sebelum adzan itu sudah berangkat, sebelum adzan berangkat. Itu masyhur itu ceritanya, benar ada di kitab. Akhirnya belum sampai 40 hari, baru 10 hari. Sehari pertama itu niatnya sholat, tujuannya untuk mendapatkan cewek itu tadi. Sholat jamaah kedua tujuannya masih berharap mendapatkan cewek itu tadi. Tidak lillahi ta'ala sama sekali. Sholat jamaah itu tujuannya pengen menikahi putrinya kiai. Sampai hari kelima itu masih tujuannya pengen mendapatkan anaknya kiai. Hari ke-10 itu sudah mulai longgar hatinya, sudah mulai enjoy sholat jamaah, sudah mulai enak. Hari ke-20 sudah agak-agak lupa dengan tujuan awal menikahi putrinya kiai. Jadi hari ke-20 sudah enjoy, sudah enak, sudah agak-agak lupa dengan putrinya kiai. Masuk hari ke-40 sama sekali tidak ingat dengan putrinya kiai. Akhirnya ditanya sama kiainya, wes cukup nak, 40 hari sudah selesai, kamu sekarang boleh nikah dengan putri saya. Anak itu jawabnya apa? Jawabnya sangat mencengangkan. Ndak Yai, enak-enak saja jenengan itu. Saya sholat 40 hari berjamaah terdepan, cuma jenengan ganti dengan putrinya kiai. Ndak mau saya. Hadisnya Kanjeng Nabi itu, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah tidak telat akan dijamin surga tanpa hisab.
Kok cuma diganti dengan putrinya Kiai? Sorry Pak Kiai, tidak mau saya. Tidak mau, tidak level saya. Berbalik, bolehlah ya Bro. Itu santri itu awalnya pengen mendapatkan putri Kiai. Setelah 40 hari Kiainya takjub. Subhanallah, santri ini benar-benar pengen mendapatkan anak saya. 40 hari tidak pernah putus sholat jamaah. Wes akhirnya boleh nikah dengan anak saya. Kiainya senang. Akhirnya santri itu jawabnya itu tidak enak. Loh, tidak begitu ya. Oke, awal 1 hari 2 hari sampai seminggu saya sholat karena anak jenengan. Sekarang saya 40 hari lolos. Cuma jangan ganti dengan putri jenengan. Sorry lah ya, tidak level. Allah Kanjeng Nabi hadisnya sahih. Kalau orang berjamaah 40 hari akan diberikan surga tanpa hisab. Tidak mau saya. Akhirnya kiainya yang memohon-mohon malah kiainya. Ya Allah nak, ikhlas banget hatimu. Karena ikhlas ini saya mau menikahkan anak saya dengan kamu. Saya mohon sekarang kamu maulah menikah dengan anak saya. Malah yang pertama memohon-mohon santrinya, berikutnya yang memohon-mohon adalah kiainya. Akhirnya jadilah pernikahan itu bukan karena mengharapkan anaknya kiai, tapi kiainya yang mengharapkan karena anaknya ikhlas. Itu berarti artinya ibadah pertama kamu boleh tidak ikhlas itu boleh. Tujuan karena dunia apapun boleh. Untuk pertama kedua, untuk selanjutnya mesti nanti kamu akan menemukan hikmah dari sesuatu yang kamu istiqomahkan itu tadi. Understand? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.